Saima TV. Saya sebagai juru kunci, nama saya Haji Siti Abdullah. Di Keramat Talun ini juru kunci ada 1, wakil 2 jadi 3, yaitu saya sebagai juru kunci ingin menyampaikan atau menjelaskan apa sih arti Keramat Talun itu. Yang kadang-kadang Keramat Talun itu apa sih, diambil dari bahasa apa. Keramat Talun itu sebelumnya ada yang mengatakan bahwa talun itu kata orang tua dulu, ada yang mengatakan tatal ngelun katanya. Jadi tatal ngelun setiap ada acara ritual tahlil itu mesti di Keramat Talun itu kelebihannya nggak lepas dari bakar menyan ya, pendupa kayu yang kayu yang dipotong-potong itu namanya tatal ya. Terus dibakar baru ngelun, ditanam tatal ngelun. Ada lagi yang mengatakan bahwa talun itu diambil dari kata bahasa Arab tahlilun, yang berarti tempat orang berziarah membaca kalimat la ilaha illallah. Tahlilun yaitu pembacaan tahlil. Pembacaan tahlil itu ya kalimat thayyibah yang artinya la ilaha illallah. Itu pengertian atau arti dari Keramat Talun itu. Sedangkan di Keramat Talun ini itu ada sebuah makom yang dikeramatkan, itu makom Mbah Sangkan Cirebon Girang. Ini sebetulnya makom Mbah Sangkan Cirebon Girang ini makom boleh katakan sesepuh orang tua yang membawa sejarah khususnya di tanah Cirebon. Mbah Sangkan Cirebon Girang ini suatu nama gelaran atau nama gelar. Pada masa kecilnya beliau ini dinamakan Pangeran Walang Sungsang. Pangeran Walang Sungsang ini putra mahkota Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi mempersunting atau memperistri Nyimas Subanglarang, ini santri dari Syekh Kuro yang ada di Kerawang, dan mempunyai 3 anak. Yang pertama Pangeran Walang Sungsang, yang kedua Nyimas Rara Santang, ini perempuan, dan yang ketiga Kian Santang. Pangeran Walang Sungsang dilahirkan yaitu pada tahun 1423 Masehi, dan Nyimas Rara Santang 1427, dan yang ketiga anak ketiga Pangeran Kian Santang dilahirkan pada tahun 1429 Masehi. Walang Sungsang ini merupakan nama semasa kecil, karena beliau ini mengembara, boleh katakan bermimpi ketemu dengan baginda Rasul Muhammad SAW untuk mencari agama Islam di tanah Jawa. Di masa itu agama Islam belum ada ya. Masa Kanjeng Sunan Gunung Jati itu belum lahir. Kanjeng Sunan Gunung Jati ini putra dari adiknya Nyimas Subanglarang itu dari Nyimas Rara Santang itu. Jadi Wali Sembilan otomatis belum ada. Pangeran Walang Sungsang begitu bermimpi berkali-kali bertemu dengan Kanjeng Rasul untuk mencari ajaran agama Islam. Dia keluar dari keraton Pajajaran, kerajaan Pajajaran. Beliau datang lagi ke suatu guru atau orang tua.
ternyata orang tua ini dia masih agama Buddha Hindu ya. Saya cuma boleh katakan belum kedatangan ajaran agama Rasul. Datang lagi ke Danawarsi, beliau mengatakan, "Kacung dari mana?" Saya dari kerajaan Pajajaran, putra dari Raja Prabu Siliwangi, mau mencari atau mau belajar agama Islam. Ini semuanya pendeta-pendeta ini belum ya dengar, tapi belum syariat ajaran Islam belum datang, belum nyampe. Sampai datang ke Gunung Cangak, yaitu di Keramat Talun ini, ketemu dengan Sang Hyang Bamo. Terakhir beliau ketemu itu dikasih petunjuk suruh datang ke Gunung Jati. Gunung Jati itu yang terletak di sebelah timurnya jalan yang ada makam Syekh Jatikan. Nah, Palang Sungsang dan adiknya ini mencari ajaran Islam sampai terakhir ke Syekh Nurjati. Dan beliau belajar ya syariat Islam sampai mendalam, berguru ke Syekh Nurjati tadi. Beliau diberi gelar Syekh Somadullah. Itu salah satu gelarnya Mbahku Syekh Somadullah. Setelah beliau ini berguru ke Syekh Nurjati yang ada di Gunung Jati. Setelah beliau ini disuruh untuk membabat tanda Cirebon, Padukan Cirebon, beliau diberi gelar Pangeran Cakrabuana. Jadi Pangeran Cakrabuana, Syekh Somadullah, Pangeran Sungsang, itu cuma gelar nama, orangnya satu, tapi nama-nama itu banyak. Yang dikenal di sini yaitu Pangeran Sungsang di waktu masa kecil. Setelah beliau ini berguru ajaran Islam sama guru besar Syekh Nurjati yang ada di Gunung Jati, beliau diberi gelar Syekh Somadullah. Setelah beliau ini diberi mandat, diberi amanat sama gurunya untuk membabat tanah Cirebon, beliau diberi gelar atau nama Pangeran Cakrabuana. Terus setelah beliau ini diangkat sebagai kuwu, kalau yang Mbahku Sangkan ini ya, merupakan salah gelar atau nama dari Pangeran Sungsang. Setelah beliau ini berangkat haji, pertama kali orang Cirebon berangkat haji itu Mbahku. Setelah beliau ini berangkat haji, setelah babat Cirebon, setelah beliau ini belajar agama Islam, beliau berangkat haji ke Baitul Pernikahan dengan adiknya itu ini Mas Rara Santang, berangkat ke Tanah Suci. Terus beliau digelar Syekh Abdullah Iman. Mbahku Sangkan Cirebon Girang ini kenapa kok bisa dijulukan Mbahku Sangkan Cirebon Girang? Masa beliau ini setelah boleh katakan setelah babat Cirebon, setelah pulang ke Tanah Suci, sampai pulang lagi ke Cirebon, diamati sama guru yang pertama itu yang namanya Sang Hyang Bamo itu Jung. Lamun kacung mesti ketemu karo guru sing sejati sing ana Gunung Jati, belum kacung aja sampai di Kelingan ini tempatnya yang Gunung Cangak. Akhirnya Mbahku setelah babat Cirebon beragam kembali mana Cirebon Girang sampai menurut sejarah sampai dimakamkan di Cirebon Girang.